Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniela Nindya Alianti dengan NIMah K52. Di sini saya akan membacakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk definisi ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ketiga juga mencakup upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Untuk tujuan ketiga yang pertama, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 2. Menjamin kehidupan orang-orang di sekitar tempat kerja. 3. Mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 4. Mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi. 5. Mendukung produktivitas kerja. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Risiko bahaya ketiga yang pertama ada risiko ergonomi. Ergonomi ini berkaitan dengan desain peralatan seperti mesin dan tempat kerja. Risiko kerja dari segi ergonomi dapat terjadi ketika pegawai melakukan gerakan yang sama atau repetitif untuk waktu yang cukup lama. Meski duduk atau berada dalam posisi sama, bisa menimbulkan cedera, seperti nyeri sendi, pegal linu, sakit pinggang, dan masalah lainnya yang bisa lebih parah. Karena itulah, mengulangi repetisi merupakan solusi yang harus dilakukan untuk meminimalisir bahaya ergonomi. Yang kedua, ada risiko fisik. Risiko bahaya kerja juga dapat menyerang fisik, yaitu bisa berupa vibrasi atau getaran, radiasi, dan suhu lingkungan. Misalnya, suara bising di tempat kerja yang bisa menyebabkan ketulian, serta paparan radiasi dari sinar X atau gamma yang lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuh. Karena itulah penting bagi pegawai melindungi tubuh dari potensi bahaya yang dapat muncul. Misalnya menggunakan hearing protection device untuk melindungi telinga dari suara bising, mengenakan thermoluminescent dosimeter untuk menjaga tubuh dari paparan radiasi, semua itu termasuk alat pelindung diri ketiga. Yang ketiga ada risiko biologis. Risiko ini umumnya menyerang para pekerja di kesehatan serta tenaga medis. Mereka berisiko terkena penyakit yang diakibatkan oleh virus juga bakteri, seperti hepatitis B dan C, tuberkulosis atau TBC, serta HIV atau AIDS. Selain itu, para pekerja yang banyak berinteraksi dengan hewan juga terancam terpapar penyakit yang berasal dari binatang, seperti antraks dan rabies. Untuk mencegah penularan penyakit, tempat kerja harus benar-benar memperhatikan aspek higienitas. Dengan menerapkan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja juga proses pekerjaan yang bersih, higienis, serta aman. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan vaksinasi kepada pegawai guna meminimalisir dampak yang bisa terjadi jika pegawai terserang virus dan bakteri penyebab penyakit. Yang keempat, ada resiko kimiawi. Seperti yang diketahui secara umum bahwa bahan kimia tertentu bisa sangat berbahaya bagi manusia, bahkan tak sedikit yang sifatnya beracun. Apabila zat tersebut masuk ke tubuh bisa menimbulkan masalah kesehatan. Karena itulah ketiga ini diperlukan. Cara suatu zat kimia berbahaya masuk ke dalam tubuh bisa melalui mulut, hidung, mata, serta kulit. Bentuk zat yang masuk bisa berupa gas, cair, uap, atau aerosol, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, gangguan pernapasan, dan juga paru-paru. Untuk terhindar dari bahaya karena zat kimia, pekerja harus menggunakan perlengkapan keamanan selama berada di lokasi kerja. Perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen K3 yang komprehensif, sehingga walaupun sampai terjadi kecelakaan kerja, penanganannya bisa lebih cepat. Yang kelima, ada risiko psikologis. Bukan hanya fisik yang bisa terkena risiko berbahaya dari pekerjaan, gangguan psikologis juga dapat mengancam kesehatan mental para pegawai. Pemicunya adalah stres akibat pekerjaan. Stres dapat muncul bisa disebabkan oleh hubungan antara rekan kerja atau relasi pegawai dengan atasan. Kemudian bisa juga karena jenis pekerjaan berubah, beban tanggung jawab, perubahan jadwal, aturan, dan faktor-faktor lainnya. Aturan ketiga harus bisa mengatasi permasalahan psikologis pegawai, karena ketika psikologis para pegawai terganggu, mereka tidak bisa bekerja dengan performa terbaik, sehingga tingkat produktivitas menurun. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan waktu untuk istirahat, menyediakan fasilitas penunjang yang nyaman, serta menyediakan fasilitas konseling untuk kesehatan mental para pekerja. Untuk selanjutnya ada APID dari K3. Yang pertama, helm pengaman K3, 2. Kacamata pengaman, 3. Masker, sarung tangan latex, rompi safety, sepatu, alat penutup telinga atau earmuff dan earplug. Lalu ada alat pelindung jatuh seperti tali, harness, dan alat pelindung lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.